selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa. Di tengah volatilitas ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat, risiko arus kas kini diakui sebagai salah satu risiko terbesar yang menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Setiap keputusan investasi selalu berdampak pada arus kas perusahaan. Dalam akuntansi manajemen strategis, hanya arus kas yang relevan yang dipertimbangkan, yaitu arus kas yang benar-benar berubah akibat suatu keputusan. Arus kas relevan harus berupa arus kas terjadi di masa depan dan bersifat inkremental. Biaya masa lalu atau sunk cost tidak lagi diperhitungkan. Jika mesin baru menghemat biaya produksi 5 juta rupiah, maka penghematan itulah arus kas yang relevan, bukan total biayanya. Memahami arus kas yang relevan, memastikan keputusan investasi benar-benar menciptakan nilai bagi masa depan perusahaan. Tidak sedikit proyek bisnis terus dilanjutkan, meski jelas merugi. Hanya karena dana besar sudah terlanjur dikeluarkan. Biaya yang sudah terjadi dan tidak bisa dipulihkan ini yang disebut sebagai sunk cost. Biaya ini tidak relevan untuk keputusan masa depan. Misalnya, ratusan juta sudah diinvestasikan untuk aplikasi yang gagal. Uang itu tidak akan kembali, apapun keputusan kita sekarang. Masalahnya muncul saat emosi mengambil alih, ini disebut sebagai sunk cost fallacy. Keputusan buruk dipertahankan demi membenarkan masa lalu. Nah, ini pernyataan yang disampaikan oleh suatu menteri di India, Menteri Transportasi Nitin Gadkari, yang mengkritik investasi negara yang terus mengalir ke perusahaan merugi. Ini sebuah contoh nyata sunk cost fallacy. Ketika keputusan masa depan masih terikat pada investasi besar di masa lalu, bukan pada arus kas dan nilai yang akan datang. Atau kolase headline yang dikatakan sebagai Detroit Free Press. Ini menggambarkan kegagalan janji penciptaan lapangan kerja dari berbagai subsidi dan insentif negara. Ini contoh nyata bagaimana keputusan investasi publik sering terjebak pada sunk cost fallacy. Ketika proyek tetap dipertahankan meski hasil ekonominya tidak tercapai. Manajemen strategis menuntut rasionalitas, abaikan sunk cost, dan fokus pada arus kas masa depan. Dalam kondisi inflasi dan suku bunga tinggi, arus kas sekarang jauh lebih berharga daripada arus kas nanti. Inilah konsep time value of money. 1 rupiah hari ini lebih berharga daripada 1 rupiah di masa depan. Karena bisa diinvestasikan dan menghasilkan. Nah, karena itu arus kas masa depan harus didiskontokan menjadi nilai sekarang atau yang disebut sebagai present value. Pendekatan ini menjadi dasar discounted cash flow dan net present value untuk menilai apakah sebuah proyek benar-benar menciptakan nilai. Proyek layak dijalankan bukan karena arus kas yang besar, tapi karena nilai sekarang positif. Mengapa nilai uang bergantung pada waktu? Pertama, ada risiko. Arus kas yang diharapkan masa depan bisa saja tidak pernah terjadi. Dulu, banyak investor menanamkan dana besar di Kodak karena percaya arus kas masa depannya aman. Namun saat Kodak gagal beradaptasi dengan teknologi digital, arus kas yang diharapkan itu tidak pernah datang. Ini mengingatkan kita bahwa investasi selalu berisiko dan arus kas masa depan tidak pernah benar-benar pasti. Kedua, saat uang diikat dalam satu proyek, kita kehilangan fleksibilitas untuk menangkap peluang lain yang lebih menguntungkan. Kasus Pelabuhan Patimban yang sudah menyedot anggaran sekitar 30 triliun rupiah namun belum berfungsi karena fasilitas utama belum terpasang. Ini menunjukkan bagaimana uang yang terikat dalam satu proyek, ini proyek besar gitu ya, itu mengurangi fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang investasi lain yang bisa jadi lebih cepat dan menguntungkan. Ketiga, inflasi menurunkan daya beli uang. Dan selalu ada biaya peluang dari investasi alternatif. Nah, inilah mengapa selain risiko selalu ada biaya peluang dari investasi alternatif seperti deposito, obligasi atau saham yang dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai uang Anda. Demikianlah materi kita kali ini. Sampai jumpa kembali.